Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan semoga kita termasuk di dalamnya. Baiklah anak-anakku sekalian, pada kesempatan yang baik ini Mister akan sajikan pembahasan soal PTS 2 Mat yang sudah kita kerjakan ya, yang sudah kita lalui sebagai bahan evaluasi kita bersama. Dan tentunya soal ini masih akan terus berlanjut ya untuk pembelajaran yang berkaitan dengan pembelajaran selanjutnya. Mari kita ikhlaskan niat kita untuk ridho Allah Subhanahu wa taala, buka mata, buka hati, buka pikiran, fokus. Kita bahas soal PTS 2 Mat. Ada 30 soal. Nah, sebenarnya soal-soal ini sudah sering kita bahas ya, dari tugas-tugas yang Mister sampaikan ya, dan juga dalam forum Zoom meeting ya, ini pun sebenarnya sudah pernah dibahas ya, bahkan sering dibahas ya. Kita baru saja mulai dari soal pertama. Baik, langsung saja soal nomor 1. Berat badan Khadijah 36 kg. Jika perbandingan berat badan Khadijah dan Aisyah 2:3, maka berat badan Aisyah adalah, tentunya kalian masih ingat bagaimana cara menyelesaikan soal perbandingan umum ya, dimana di situ ada angka 36 ya, 36 per ya. Ini yang pernah kita bahas ya. Siapkan format seperti ini di coret-coretan. Berarti lihat angka 36 ini adalah angka berat badan Khadijah. Maka di sebelah angka 36 ini di sini kita isi, di mana Khadijah nilai perbandingan 2, Aisyah 3. Karena 36 ini adalah berat badan Khadijah, maka di sebelahnya ini ya, di ruas kanan kita tulis perbandingan punyanya Khadijah yaitu 2 ya. Kemudian di bawah 36 penyebutnya kita tulis yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah berat badan Aisyah. Misalkan Aisyah itu A ya, ini Aisyah A ya, ini yang kita cari. Di sebelahnya Aisyah ya, di bawahnya 2. Karena yang ditanya adalah Aisyah, maka di sebelahnya Aisyah kita tulis perbandingan nilai Aisyah yaitu 3 ya. Nah, ini bentuk persamaannya. Maka penyelesaiannya adalah yang
berbanding terbalik ya, ini kita kali ya, kemudian yang sebanding yang sama-sama di atas ini bisa kita sederhanakan ya. Nah, lebih enaknya kita sederhanakan terlebih dahulu, dimana 36 bisa membagi 2 bagi 2 itu 1, 2 nya kita coret, 36 dibagi 2 ada 18, 36 dicoret, ganti dengan 18 ya. Kemudian yang silang dikali, 18 dikali 3 54 ya, jadi jawabannya adalah 54 ya. Begitupun dengan nomor 2. Nomor 2, selisih uang tabungan adik dan kakak 900.000. Kita tulis 900.000 seperti ini, sama ya, dimana nilai 900.000 adalah nilai selisih tabungan adik dan kakak ya. Sehingga di sebelah angka 900.000 ini kita tulis selisih perbandingannya ya, 5 dikurang 2, yaitu berarti di sini kita tulis 3 ya. Karena angka 900.000 itu adalah selisih. Kemudian di bawah 900.000 kita bisa tulis yang ditanya ya, jumlah tabungan adik ya, dimana adik itu 2, kemudian kakak itu adalah 5 ya. Ini berarti yang ditanya adik itu misalkan A ya. Ini nilai yang kita cari, apa yang ditanyakan, berarti di sebelahnya di sini adalah nilai perbandingan adik ya. Adik 2, kakak 5. Karena yang ditanya adik, maka di sini kita tulis 2. Sama yang sebanding itu kita bisa sederhanakan ya. Enaknya kita sederhanakan dulu. 3 bagi 3 1, 9 dibagi 3 berarti 3, ada 0, 5 ya. 300.000 dikali 2 ya, 300.000 dikali 2, jadi jumlah tabungan adik adalah 600.000. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kepahaman dan kita dimudahkan ya. Kita lanjutkan nomor berikutnya. Nomor 3, panjang sebuah denah berskala 1 berbanding 1000 adalah 4 cm. Panjang sebuah denah artinya 4 cm ini adalah panjang pada denah ya, bukan panjang yang sebenarnya. Maka ukuran yang sebenarnya skala 1 berbanding 1000 artinya 1 cm mewakili 1000 cm ya. Apabila di denah 4 cm, maka kita tinggal kali ya. Kalau 1 cm itu 1000 cm, maka kalau 4 berarti 4 nya dikali 1000 ya, tinggal ditambah 0 di 3, jadi 4000 cm ya. Yang diminta adalah meter ya. Dari cm ke meter berarti naik 2 tingkat ya. Kalau naik 2 tingkat berarti dibagi 100 atau 0 nya coret 2 ya. Jadi 40 meter. Berikutnya nomor 4, tinggi sebuah miniatur adalah 15 cm. Skala miniatur 1 berbanding 500, maka tinggi sebenarnya menara tersebut adalah sama seperti tadi ya. 1 cm mewakili 500 cm. 1 cm ini adalah miniaturnya, yang 500 cm ini adalah yang sebenarnya ya. Apabila tinggi miniatur ada 15 cm, maka
tinggi sebenarnya tinggal kita kali 15 dikali 500 ya. 15 kali 500, 15 kali 5 adalah 75, kita tambah 02, tambah 02 jadi 75 tambah 7500 ya, cm ya. Sementara optionnya adalah meter. Dari cm ke meter berarti tinggal coret 2 ya, tinggal coret 2 yang gitu jadi 75 meter. Nomor 5. Nomor 5 kembali soal perbandingan. Ada 2 perbandingan, Budi dan Adi dan Adi dan Faiz. Berarti kalau digabungkan berarti ada perbandingannya adalah perbandingan bertingkat. Perbandingannya lebih dari 2 perbandingan, yaitu Budi, Adi dan Faiz. Karena di sini pada perbandingan pertama nilai Adi adalah 2, sementara pada perbandingan kedua nilai Adi adalah 5 ya, tidak sama. Maka terlebih dahulu kita samakan agar sama ya. Agar nilai perbandingan Adi sama, maka kita tukar yang 1 berbanding 2 kita kali dengan 5. 5-nya dari mana, Mister? 5-nya dari sini ya, dari nilai Adi pada perbandingan yang kedua. Kemudian yang 5/3 ini berarti kita kali dengan 2 ya. 2-nya dari mana, Mister? 2-nya adalah nilai dari perbandingan Adi yang pertama, 2 ya. Nah, sehingga nanti kita peroleh perbandingan Adi yang sama ya. Kita susun Budi berbanding Adi, kemudian berbanding Faiz, F ya, berbanding Faiz ya. Kita lihat Budi ini kali 5 ya, 1 kali 5 berarti Budi ini 1 kali 5 adalah 5. Adi berarti 2 kali 5 adalah 10. Lihat Adi di sini 10 ya nilainya ya. Maka pada perbandingan kedua pun sama. Nilai Adi 5 dikali 2 jadi 10 ya. Sehingga sudah sama perbandingan Adi ya, 10. Kemudian untuk Faiz, lihat Faiz ini 3 dikali 2 6 ya. Nah, ini yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal pertanyaan berikutnya ya. Sama pengerjaannya, ini 63.000. Di mana 63.000 ini adalah angka jumlah uang mereka ya. Artinya jumlah uang Budi ditambah Adi ditambah Faiz ya. Karena 63.000 adalah jumlah uang mereka bertiga, maka di sebelahnya 63.000 ini yang sama-sama di atas kita tulis 5 tambah 10 tambah 6 ya. 5 tambah 10 tambah 6 15 ditambah 6 jadi 21. Di bawahnya 63.000 jumlah uang Faiz ya. Faiz itu F. Nah, ini yang akan kita cari berapa jumlah uang Faiz. Karena yang diminta adalah uang Faiz, maka di sebelahnya Faiz di bawah 21. Lihat nilai perbandingan Faiz. Ini yang kita gunakan adalah yang sudah nilai Adinya disetarakan ya, yaitu 6. Di sini kita tulis 6 ya. Yang sebanding yang sama-sama di atas kita sederhanakan, ini bisa membagi 63 bisa membagi 21, yaitu 63 bagi 21 adalah
3 ya. Kita sederhanakan dulu, kemudian yang silang dikali. Oke, ini ada 3, nolnya 3, berarti 3000 dikali 6. 3000 dikali 6 adalah 18.000. Berikutnya nomor 6 ya. Ini pun sesungguhnya sudah pernah kita bahas. Kita bahas kembali ya, nomor 6. Sebuah yayasan tunawisma mempunyai persediaan yang cukup untuk 36 orang selama 20 hari. 36 20 hari. Penghuni yayasan tunawisma bertambah 4 orang, dari 36 jadi 40 ya. Bertambah 4 jadi 40. Nah, kita bisa simpulkan perbandingan ini adalah perbandingan berbalik nilai ya. Semakin banyak yang mengkonsumsi beras ya, yang makan beras ya, maka semakin cepat habis ya, sehingga perbandingannya adalah perbandingan berbalik nilai ya. Nah, arah perbandingannya seperti ini ya, berbalik nilai. Logikanya kalau dengan 36 itu 36 orang habis dalam tempo 20 hari, berarti 40, kalau dengan 40 orang berarti lebih dari 20 hari. Oh maaf, kalau dengan 40 orang berarti lebih cepat habis ya, berarti kurang dari 20 hari ya. Berarti perbandingannya berbalik nilai. Kalau perbandingan berbalik nilai, masih ingat ya, yang sebanding ya, yang berhadapan dikali ya. 36 dikali 20 itu adalah 720. Misalkan sini nilai X ya, X nya kita cari, maka 40 ini dikali berapa supaya jadi 720 ya. 40 dikali berapa supaya 720, sehingga nilai X nya bisa kita dapatkan dari 720 dibagi 40. 720 dibagi 40 adalah 18 ya. Jadi dengan 40 orang persediaan beras akan habis dalam waktu 18 hari. Kemudian untuk kasus nomor 7, nah, masih ingat kasus nomor 7, rumusnya adalah rencana sama dengan realisasi. Rencana sama dengan realisasi. Kita perhatikan di soal ini adalah perbandingan berbalik nilai ya. Jadi dalam suatu pekerjaan pembuatan jembatan, tentunya semakin banyak yang bekerja, maka pekerjaan akan cepat selesai ya. Waktunya semakin singkat ya. Yang bekerjanya banyak, waktunya semakin sedikit yang digunakan ya. Nah, berarti kalau perbandingan berbalik nilai berarti yang berhadapan dikali ya. Kita lihat yang direncanakan adalah dengan 20 orang, berarti nanti model matematikanya kita bisa tulis 20 dikali 70 ya. Ini yang direncanakan, artinya 20 orang bisa menyelesaikan pekerjaan selama 70 hari. Kemudian realisasinya bagaimana? Kita lihat lagi. Setelah dikerjakan 32 hari ya,
Berarti 32 hari ini adalah dengan berapa orang? 32 hari dengan 20 orang. Berarti 32 kita kali 20. Ya, nanti ini kita selesaikan terlebih dahulu ya. Kemudian berikutnya kita lihat kalimat berikutnya, pekerjaan dihentikan selama 18 hari. Berarti selama 18 hari itu tidak bekerja. Berarti 18-nya kita kali dengan 0. Nah, 32 hari bekerja, 18 hari terhenti. Berarti hari yang sudah terpakai adalah 32 dengan 18 ya. 32 ditambah 18 sudah terpakai 50 hari. Sementara yang direncanakan adalah 70 hari, sehingga yang tersisa harinya adalah 20 hari. Maka 20 hari ini supaya sesuai dengan yang direncanakan, 20 hari ini harus dengan berapa pekerja. Misalkan P ya, nanti P-nya kita cari. Kita lanjutkan. Kesamanya kita sederhanakan, 20 dikali 70 adalah 1400. 32 kali 20 adalah 640 ditambah 0 ditambah 20 P. 1400 sama dengan 640 ditambah 20 P. 640-nya pindah ke ruas kiri, berarti 1400-nya mengurangi 640. 1400 mengurangi 640 sama dengan 20 P. Ya. 1400 dikurang 640 adalah 760 sama dengan 20 P. Maka P-nya adalah 20-nya pindah ruas, sehingga 760-nya membagi 20. Karena di sebelah kanan itu dikali, maka pindah ke kiri jadi dibagi P ya. Maka nilai P-nya 720 dibagi 20 adalah 720 dibagi 20 jadi 38 ya. 38 pekerja itu total yang bekerja ya. Total yang bekerja. Yang ditanya bukan total, akan tetapi yang ditanya adalah tambahan pekerja ya. Jadi jawabannya bukan 38, tapi karena yang ditanya tambahan, maka tambahannya berapa? Yang sudah bekerja adalah 20 orang, butuhnya 38, sehingga tambahannya adalah 18 orang ya. 18. Dari mana 18? 38 dikurang 20, yaitu jawaban nomor 7 ya. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Ridho membeli pensil setengah lusin ya. Satu lusin adalah 12, setengah lusin berarti 6 ya. 6 berarti 6 pensil seharga 15.000. 6 pensil seharga 15.000. Soleh ingin membeli 10 buah pensil, maka harga yang harus dibayar adalah ya, berarti semakin banyak pensil yang dibeli, maka harganya semakin
besar ya, misalkan sini nilai X ya, artinya ini adalah perbandingan senilai ya. Nah, kalau perbandingan senilai berarti yang kita kali adalah kali silang ya. Yang bersilangan kita kali. Berarti X adalah 10 kita kali 15.000. 10 kali 15.000. 10 dikali 15.000. Kemudian dibagi 6. Ini bisa sederhanakan ya. Ini bagi 2, bagi 3 2, 15-nya bagi 3 adalah 5. Kemudian 10 bisa membagi 2. 10 bagi 2 adalah 5 ya. Nah, berarti tersisa yang atas 5 kali 5 25, ada 03 jadi 25.000. Ya, semoga mudah dipahami. Berikutnya nomor 9. Satu kodi kaos 450.000. Pak Iwan ingin membeli 35 potong kaos, maka Pak Iwan harus membayar ya. Di mana satu kodi adalah 20, dengan 20 kodi berarti harganya Pak Iwan harus membayar, harganya adalah 450.000. Berarti ini perbandingannya adalah senilai ya. Berarti kalau belinya 35, maka berapa yang harus dibayar ya. Misalkan 3 X nya kita cari ya. Berarti yang silang dikali 35, kita kali dengan 35 dikali 450.000, kemudian dibagi 20. Ini bisa sederhanakan ya. 45 kita bagi dengan 2 ya. 4 bagi 2 adalah 2. 5 bagi 2 berarti yang mendekati adalah 2. 4 sisa 1. Sisa 1, kemudian 10 bagi 2 adalah 5 ya. Nolnya turun. 225 dikali 35 ya. Kita dapatkan angka 7875 ya. 787500 ya. 35 kali 22 5, 787500. Kita lanjutkan nomor berikutnya, nomor 9. Nomor 10. Maaf. Pak Umar mengisi bahan bakar pertamax untuk mobilnya sebanyak 25 liter dan harus membayar seharga 230.000. 25 liter seharga 230.000. Kalau belinya 30 liter
kita cari ya, yang silang dikali 30 kita kali dengan 230.000. Dibagi 25. Ini bisa sederhanakan bagi 5. Maaf agak rapuh. 30 bagi 5 6 ya. 25 dibagi 5 5. Kemudian 230 bisa membagi 5, di mana 23 dibagi 5 berarti yang mendekati adalah 4 ya. 4 tersisa 3. 30 bagi 5 adalah 35 dibagi 5 6, jadi 46 dikali 6. 6 kali 6 36 ya. Berarti ujungnya 6 ya. 6 kali 6 36, 3 ini 24, 6 kali 4 24 ditambah 3 jadi 27, 6 ditambah 0 3 jadi 276.000. Berikutnya nomor 11. Nomor 11 ya. Seorang pedagang membeli tas seharga 125.000. Jika pedagang tersebut ingin mendapatkan keuntungan sebesar 40%, maka tas tersebut harus terjual seharga 40% dari 125.000 ya. Kalau 10% berarti adalah berapa? Tinggal kita hilangkan 01 ya. 10% itu adalah 125, nolnya 2, 12.500. Berarti kalau 10% tinggal kita kali 4 ya. 20, 2, 10, 1, 4, 5, 500 ada 02, 50.000 ya. Maka tas tersebut harus terjual, berarti harga jualnya untungnya 40%, kita tambah 50.000 ya. 50.000 tambah 125.000 berarti 175.000 ya. Sehingga diperoleh keuntungan sebanyak 40% dari, ya ingat 40% itu adalah 40% dari harga beli ya, 175.000. Berikutnya nomor 12. Seorang pedagang membeli mangga 300 kg seharga 1.125.000. Setelah melakukan pemilihan mangga tersebut, dijual 120 kg dengan harga 5.000 per kilogram, dan 140 kg dijual seharga 4.500 ya. Berarti ada dua harga. Yang pertama 120 kita kali dengan 5.000. Harga yang pertama 12 dikali 5 itu berarti 60. 60 kita tinggal tambah 0 berapa? 1, 2, 3, 4. Jadi 600.000 ya.
1 jadi 600.000. Kemudian 140 kilogram dijual dengan harga 45. Berarti 14 kita kali 45, 14 dikali 45 nanti tinggal ditambah 03. Nah, bisa ya cara mengalinya ya. Kalau dari sebelah kanan berarti 1 kali 4 4. Kemudian perhatikan satu yang silang ya. Ini silang 1 kali 5 5, 4 kali 4 16. 16 ditambah 5 jadi 21. Penyelesaian seperti ini 2 1 ya. Begitu. Kemudian 4 dikali 5. 4 dikali 5 adalah 20 ya. Berarti ini ditambah ya. 1 tambah 2 itu 3, 2 tambah 4 itu 6, berarti 630. 630 tinggal ditambah 03. Jadi berapa totalnya? 1.230.000. 1.230.000 berarti keuntungannya belinya adalah 1.125.000 ya. Yang sisanya membusuk berarti tidak dihitung ya. Berarti yang dihitung adalah 1.230.000 kita kurangi dengan harga pembelian 1.125.000. Ini 5. Kemudian ini 10. Ini berarti 20 ya. 0 ini berarti 1. Nah, 105 tambah 03 ya, jadi 105.000. Nah, inilah adalah keuntungannya 105.000. Berikutnya nomor 12. Pedagang elektronik ya, menjual seharga 2.750.000. Harga beli tiket tersebut 2.150.000. Berapakah keuntungannya? Berarti keuntungan adalah harga jual dikurangi harga beli ya. Belinya 2.150.000 dijual dengan 2.750.000. Tinggal kita kurangi harga jual dikurangi harga beli. 2.750.000 dikurangi 2.150.000 jadi 600.000. Berikutnya nomor 14. Linda membeli satu lusin pensil seharga 18.000. Pensil tersebut dijual kembali dengan harga 2.000 per pensil. Jika Linda menggunakan satu pensil untuk dipakai, sisanya laku terjual ya. Berarti yang laku terjual berapa? Dipakai satu lusin 12 ya. Terpakai satu berarti sisa 11. Berarti yang laku adalah 11 pensil ya. Dimana harga satu pensil adalah 2.000, berarti 11 dikali 22.000. 11 dikali 2.000 jadi 22.000. Sama dengan 22.000. Ini yang laku terjual. Berarti berapa keuntungannya? Keuntungan harga jual dikurangi harga beli. Berarti
yang laku terjual 22.000, harga belinya adalah 18.000, maka selisihnya adalah 4.000. 4.000 adalah keuntungannya. Berikutnya nomor 15. Jadi fokus ya. Masih ada separuh lagi ya. Satu karung beras seberat 50 kg dengan tara 3%. Berat neto beras yang dibeli ibu adalah, berarti taranya berapa? Berarti 50 kg ini adalah bruto ya. Taranya adalah 3%. Tara ini adalah berat bungkusnya atau berat karung berasnya. 3% dari 50. 3% dari 50 berarti 3/100 dikali 50 ya. 3/100 dikali 50. Ini berbanding terbalik bisa disederhanakan. 100 bagi 52, 3 bagi 2 adalah 1,5. Berarti netonya adalah, atau berat bersihnya, 50 dikurang 1,5 ya. Berarti urutannya gini ya. 1,5, 50 kurang 1,5, ini 5 ya. Berarti di sini sisa 9 kurang 1 berarti 8. 5-nya sudah terpinjam 1 berarti sisa 4. 48,5. Berikutnya nomor 16. Seorang pedagang membeli sekarung beras bruto 50 kg, tara 2%, sama seperti tadi. Berarti berapa? Langsung saja 2% dari 50. Kalau 1%-nya itu berarti, kalau 10% berarti kan 5 ya. Kalau 1% berarti mundur 2 ya. Mundur 2, 1 dari depan. Nah, di sini posisinya berarti 0,5. 0,5 ini 1%. Kalau 2% tinggal dikali 2, 0,5 atau 0,5 tambah 0,5. Jadi taranya adalah 1 kg ya. Taranya 1 kg. Berarti netonya adalah bruto dikurang tara ya. 50 dikurang 1 jadi 49 kg. Nah, berikutnya tentang bunga tunggal. Dinda menyimpan uang di bank 3 juta ya. Bank memberikan bunga sebesar 15% per tahun. Jumlah tabungan Dinda setelah 1 tahun adalah, nah, kita hitung terlebih dahulu hitung bunganya ya. Bunga dalam rupiah berarti persentase dari tabungan awal ya. Berarti 15% dari 3 juta. 15% dari 3 juta. Kalau 10% itu berarti, langsung saja ya. Kalau 10% itu berarti nolnya hilang 1 adalah 300.000. Ini 10%, 300.000. Kemudian 5%, sisa 5% ya. Kalau 10% 300.000, maka 5% adalah separuhnya. Separuh dari 300.000 berarti
150.000 ya. Jadi total bunganya dalam rupiah adalah 300.000 ditambah 150.000 jadi 450.000. Itu bunganya ya. Berarti besarnya tabungan adalah tabungan awal. Ini dalam 1 tahun. Tabungan awal berarti 3 juta ditambah bunga yang diperolehnya selama 1 tahun adalah 450.000. 3 juta ditambah 450.000 jadi 3.450.000. Berikutnya nomor 18. Nomor 18, Aing menyimpan uang di bank 25 juta. Setelah 2 tahun tabungan menjadi 29 juta ya. Berarti ada selisih berapa? 29 juta ada selisih berapa? 29 juta dikurangi 25 juta jadi ada selisih 4 juta ya. Nah 4 juta ini adalah dalam 2 tahun ya. Nah biasanya kalau 1 tahun berarti berapa juta? 1 tahun berarti 2 juta ya. Karena yang diminta adalah persentase dalam setahun. Nah 2 juta ini 2 juta diperoleh sama dengan ya, jadi selisihnya 4 juta. 4 juta ini 2 tahun. Yang diminta adalah persentase bunga per tahun ya. Berarti setahunnya adalah 2 juta. 2 juta diperoleh dari P per 100 dikali tabungan awal dikali 25 juta. Ini sederhanakan, coret 2, ini coret 2. Nah sehingga nanti P nya ini berarti pindah ruas ya. 25 nolnya 1 2 3 4 250.000 dikali pindah ruas jadi dibagi. Jadi 2 jutanya dibagi dengan 250.000. 2 juta dibagi dengan 250.000. Jadi berapa persentasenya? Ya 8% ya. 2 juta dibagi dengan 250.000. Sama dengan 8%. Berikutnya nomor 19. Andi menabung di bank sebesar 4 juta. Bank memberikan bunga 6% per tahun. Setelah berapa bulan tabungan Andi menjadi 4.180.000. Ini pun sudah pernah ya, bahkan sering kita bahas. Berarti selisihnya berapa? Tabungan akhirnya 4.180.000. Kemudian awal menabung itu 4 juta, berarti ada selisih 180.000 ya. Berarti 180.000 ini adalah bunga dalam rupiah ya. 180.000 sama dengan ya 180.000 ini bisa diperoleh dari persentase bunga itu langsung saja berarti 6%. 6%
apa? Dari tabungan awal ya, yaitu 4 juta. Juta dikali, nah karena nabungnya dalam bulan ya, jadi kalau kita hitung dalam bulan, misalkan waktunya dalam bulan adalah W ya, berarti kita kali dengan W per 12. Nah nanti nilai W ini adalah yang kita cari. Nah kita sederhanakan yang di ruas kanan ini bisa membagi, coret 2, coret 2, 6, 12 bisa kita sederhanakan, 6 nya dicoret, 6 bagi 6 1, 12 bagi 6 adalah 2. Kemudian 4 bagi 2, ini 2 ya, ada 0 berapa? Ada 0, 1, 2, 3, 4, 20.000 ya, berarti 20.000 W. Langsung saja berarti W nya adalah, ini 20.000 W, berarti W nya, berarti ini pindah ruas ke kiri dikali 20.000, pindah ke kiri jadi dibagi 180.000 dibagi 20.000 jadi 9 bulan ya. Nomor 20. Pak Doni memperoleh gaji 1 juta sebulan dengan penghasilan tidak kena pajak 400.000. Jika pajak penghasilan 10%, berapa besar gaji yang diterima Pak Doni ya? Berarti yang tidak kena pajak adalah 400.000. Berarti yang kena pajak adalah sisanya ya, 1 juta dikurang 400.000. Berarti yang terhitung pajak adalah 600.000. Berapa persen? Yaitu 10% dari 600.000 ya, karena yang 400.000 tidak kena pajak. Langsung saja, 10% dari 600.000 tinggal hilangkan nolnya 1 ya, jadi 60.000. Berapakah besar gaji yang diterima? Berarti tinggal kita kurangi 1 juta dikurangi 60.000, jadi 940.000. Nomor 21. Nilai sudut X ya, kita lihat di sini. Ini adalah sudut penyiku ya. Berarti sisanya adalah penyiku ya. Sisanya adalah penyiku. Nah, berarti kalau digabung X dengan 4X jadi 5X ya. 5X adalah penyiku, berarti penyiku itu adalah 90. Berarti X nya 90 dibagi 5. 90 dibagi 5 adalah 18. 90 dibagi 5 18 ya. Ya. Kita lanjut nomor berikutnya, nomor 22. Sudut refleks ya. Lihat di sini 22. Ini adalah berarti penyiku itu adalah 90 derajat ya. Berarti sudut refleksnya adalah sisanya ya. Nah, ini yang ditanya ya. Nah, segini ini berapa derajat ya? Berarti berapa sudut refleksnya? Kalau di sini 90 derajat, satu putaran adalah 360 derajat ya, berarti sudut refleksnya adalah 360 dikurang 90 ya. Berarti di sini adalah 270. Jawabannya adalah A ya, sudut refleksnya 270.
nilai penyiku sudut COB. Nah, perhatikan di sini yang ditanya bukan COB tapi penyiku ya. Kita bisa tentukan sudut COB-nya terlebih dahulu dengan menghitung ya persamaannya nanti bentuk aljabar 2x ditambah 3x 2x ditambah 3x ditambah 13 ditambah 2 ya. Ya, sama saja ya, 3x tambah 2, ini tambah 2, kemudian 2x tambah 13, 2x tambah 13. Nah, sudah terkumpul semuanya di sini ya. Karena di sini adalah penyiku ya, segini ini adalah penyiku itu adalah 90. Nah, ini persamaan aljabarnya seperti ini ya. Yang bisa dijumlahkan adalah 2x dengan 3x jadi 5x. 5x kemudian 13 tambah 2 adalah 15. Kita cari x nya, maka 15 nya pindah, 90 nya mengurangi 15, 90 kurang 15 adalah 75 ya. 75, maka x nya 75 dibagi 5. 75 dibagi 5 15 ya. X nya 15. Kita bisa tentukan nilai COB nya. COB nya berarti 3x 3x tambah 2, 3x tambah 2 dimana x nya ada 15, berarti 3x kali 15, x nya kita ganti dengan 15 ditambah 2, 45 ditambah 2 jadi 47 ya. Jawabannya bukan 47 ya. Kalau 47 itu adalah sudut COB. Yang ditanya adalah penyiku sudut COB. Kalau penyiku berarti pasangan dari 47 supaya jadi 90 ya. Berarti 90 dikurang 47, 90 dikurang 47 adalah 43 ya. Penyiku ya, penyiku sudut COB. Di mana sudut COB 47, penyikunya berarti 90 dikurang 47 adalah 43 derajat. Pelurus sudut CBD nomor 24. Ya, ingat pelurus itu adalah 180 derajat ya. Ini pelurus, kalau sebelumnya tadi penyiku, ini pelurus. Nah, berarti nanti kita hitung dulu nilai x-nya ya. 3x ditambah 5x jadi 8x. Langsung saja 8x. Kemudian di sini ada 38 dikurang 42. 38 plus 42 min, banyakkan minnya berarti min. 42 dikurang 38 jadi 42 dikurang 38 jadi 4. Min 4 karena pelurus jadi 180 derajat. Berarti 8x sama dengan
min 4-nya pindah ya, sehingga 180 ditambah 4 ya, pindah ke kanan jadi tambah 180 ditambah 4 jadi 184. 8x sama dengan 184, sehingga nilai x-nya 184 membagi 8. 18 bagi 8 itu 2, yang mendekati 16, sisa 2, 24 dibagi 8 jadi 3, 23. Ingat yang ditanya pelurus ya. Kalau kita bisa cari terlebih dahulu nilai CBD ya, kalau kita cari terlebih dahulu nilai CBD, atau bisa langsung pasangan CBD adalah ABD ya, kita bisa langsung cari nilai ABD nya ya. Kalau kita cari CBD nya berarti 5x, berarti 5 kali 23, 5 dikali 23, 5x, x nya diganti 23 dikurangi 42. 23 kali 5 berarti sini 15. 1, 2, 5, 10, 10 tambah 1 jadi 115. 115 dikurang 42 sama dengan 5 kurang 2, 3, 11 kurang 4 jadi 7, 73 ya. Jawabannya bukan 73. Yang ditanya adalah pelurus ya. Kalau yang ditanya CBD adalah sudut CBD 73 derajat. Karena yang ditanya pelurus, maka pelurus sudut CBD adalah 180 dikurang 73. Jadi 107 ya. 107 derajat. Nomor 25, nomor 2 dan 4 ya. Perhatikan nomor 2 dan 4 ya. Hubungan antar sudut. Lihat ini adalah saling berhadapan ya. 2 dan 4. Atau sudutnya adalah saling bertolakan ya. Atau saling bertolak belakang. Jawabannya adalah C. Kemudian berikutnya nomor 26, masih soal domba pasangan nomor 5 dan 10. Kita lihat pasangan nomor 5 dan 10. 5 dan 10. Sini 5, ini 10 ya. Kita lihat di sini A dan B-nya ini saling sejajar ya. Garis yang memotongnya adalah garis D ya. Lihat ini pada posisi bagian 5 dan 10 ini adalah pada posisi bagian dalam ya. Dalam apa nih namanya nih? Dalam sepihak ya. Dalam sepihak. Pada posisi bagian dalam garis yang sejajar ya. Berarti 5, 10 adalah dalam sepihak. Nah, berarti jawabannya adalah B ya, dalam sepihak. Kemudian masih di nomor yang sama, kita lihat nomor 27. Pasangan sudut nomor 7 dan 3. Kita lihat gambarnya nomor 7 dan 3. Nomor 7 dan 3. Tujuh dan 3. Garis sejajarnya adalah AB, kemudian garis yang motongnya adalah garis C ya. Lihat di sini
7 dan 3 berada pada posisi di luar ya, di luar garis sejajar. Kemudian apa nih? Masih ingat? Di luar garis sejajar dan berseberangan ya. Ibarat ini adalah jembatannya. Nah, ini saling 7 dan 3 saling berseberangan pada posisi luar ya, berarti luar berseberangan. Luar berseberangan berarti jawabannya adalah B. Nomor 28. X ditambah Y adalah, nah ini dua garis sejajar ada lambang panahnya. Kita bisa teruskan garis ini ya, sehingga terlihat perpotongannya. Ini juga bisa kita teruskan. Ini kita teruskan, yang ini juga kita teruskan sehingga terlihat perpotongannya. Lihat ini garis ini ya, yang memotong dua garis sejajar. Lihat X dan 35 ya, ternyata X dan 35 itu ada pada posisi dalam ya. Posisi dalam garis sejajar dan berseberangan ya terhadap garis yang memotongnya. Sehingga karena X dan 35 ini adalah sudut dalam berseberangan, nah, di mana sudut dalam berseberangan adalah sama besar. Kalau di sini 35, maka nilai X-nya juga 35. Nah, kita lihat segitiganya, di mana jumlah sudut segitiga adalah 180 derajat. Lihat segitiganya 75 sudutnya. Sudut pembentuknya 70, 35 dan Y ya, berarti nilainya bisa kita cari ya. Di mana 70 tambah 35 adalah 105. 105 ditambah Y. 105 ditambah Y adalah 100. Jumlah sudut segitiga adalah 180. Ya, sehingga Y-nya 180 dikurang 105. 180 dikurang 105 berarti sini 5. 75 ya. Yang diminta adalah X ditambah Y, berarti 35 ditambah 75. 75 ditambah 35 berarti berapa? 110 ya. 75 ditambah 35, X tambah Y. 75 ditambah 35, 110 derajat. Nomor berikutnya nomor 29. Nomor 29, nilai sudut Y. Berarti X-nya berapa ini? Kita bisa cari X-nya 180 dikurang 128 ya, berarti X-nya adalah 2. Kemudian ini sisa 7 kurang 2 adalah 52 derajat. Yang diminta adalah Y ya, sama seperti tadi ya. 35 dengan 52 berarti 87 ditambah Y sama dengan 180. Berarti Y-nya adalah 180 kurang 87. Y-nya adalah 180 kurang 87. Jadi berapa? 93 derajat.
30. Yang ditanya adalah nilai X ya. Nah, untuk menyingkap nilai X kita bisa teruskan ya. Ini kita teruskan, ini juga kita teruskan garisnya sehingga nanti terlihat perpotongannya. Kita bisa lihat mulai dari sini 2x plus 5 ya. Nah, yang berposisi sama dengan 2x plus 5 berarti kita bisa tulis di sini ya. Nah, berarti di sini juga 2x plus 5. 2x plus 5 berarti di sini berapa? Di sebelahnya 135. Berarti pelurus dari 135. 180 dikurang 135 berarti 5. 7 kurang 3 berarti 45 ya. Kemudian di sini 160 berarti pelurusnya adalah 20. Ya, terlihat segitiganya 20, 45 dan 2x plus 5 ya. Berarti nanti untuk mencari nilai x nya persamaan aljabarnya berarti 20 tambah 45 adalah 65. 65 ditambah 5 70. 70 ditambah 2x 70 ditambah 2x berapa? 180 ya, karena jumlah sudut segitiga adalah 180. Berarti 2x, 70 nya pindah ruas, berarti 180 nya mengurangi 70 jadi 110. Berarti nilai x nya 2 nya pindah ruas, di sebelah kiri dikali 2 maka pindah jadi dibagi 2. X sama dengan 110 dibagi 2 sama dengan 55 ya. Berarti jawabannya adalah 55 derajat ya. Ya, semoga Allah memudahkan kita untuk memahami soal-soal ini. Demikian yang bisa Mister sampaikan ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan, ada penyampaian yang salah ya. Sementara cukup sampai di sini. Sebentar. Jadi kalau ada kurangnya mohon maaf ya. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdihi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.